Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family, dikasih Tuhan. Yang saya kasih juga ya, itu sebabnya saya mengasihi saudara-saudara, itu sebabnya tidak henti-hentinya renungan ini disampaikan setiap hari, supaya saudara-saudara tetap mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi saudara, sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh. Nah saudara-saudara, pada waktu kita berkeluarga, mendidik anak itu memang tidak mudah ya. Kita ingin waktu mereka menjadi dewasa, mereka baik, mereka benar, mereka dapat berhasil dalam kehidupan. Tetapi kadang-kadang ada hal-hal yang bisa meleset ya. Padahal orang tua sudah merasa bahwa mereka sudah mengajarkan yang terbaik. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, dari kecil anak itu sudah mempunyai karakter ya. Dan Chuck Swindoll mengatakan bahwa anak sejak kecil itu sudah ada kecenderungannya. Jadi itu sebabnya orang tua harus mengajarkan berulang-ulang berkali-kali. Seperti dalam Ulangannya pasal 6 ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, ini memang konteksnya supaya mengajarkan anak mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Jadi mengajarkannya itu berulang-ulang terus-menerus. Nah saudara-saudara, karena anak itu punya kecenderungan, karena dosa itu sudah masuk ke dalam diri manusia sejak bayi ya, sejak dia lahir, itu sebabnya ada kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang kita tidak mengajarkan, tetapi naturnya dia demikian. Nah pada waktu ya saya melihat ya, anak bayi, anak yang masih baru bisa duduk ya, bermain bersama-sama, dia itu tahu bagaimana caranya dia bisa merampas mainan temannya ya. Dia bisa menyingkirkan atau dia tarik kepalanya temannya, sehingga mainan yang dipegang oleh temannya itu lepas dan dia ambil mainan temannya. Nah saudara-saudara, siapa yang mengajarkan? Orang tua tidak mengajarkan demikian pada waktu dia masih anak. Nah saudara, itu sebabnya pada waktu kita mengajar anak, supaya nanti dewasanya mereka itu mempunyai hati atau karakter yang baik, mereka percaya diri, mereka bisa bergaul dengan dalam keluarga, suami istri, hubungan baik dengan orang tua, mertua, semuanya hubungannya bisa baik. Bagaimana kita harus mengajarkannya sejak kecil ya. Jadi misalnya ya, karena ada peperangan di dalam tubuh kita ini, ada roh yang penurut, ada daging yang melawan ya. Jadi itu sebabnya kalau kita beri makan terus yang baik, kalau kita memberi makan rohnya itu kita pelihara, maka penurutnya lebih tinggi ya. Jadi misalnya dia bisa menerima diri sendiri, itu diajarkan dari kecil ya. Jadi supaya dia bisa ada
masalah di dalam dirinya, dia bisa menerima diri, dia bisa menerima diri orang lain, dia bisa mengerti kalau karakter orang lain begini begitu, dia bisa legowo di dalam menghadapi kehidupan ini dalam persaingan. Saudara, itu tidak mudah, jadi kita mesti melatihnya di dalam keluarga sejak kecil. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, apa kata Alkitab ini sangat menolong untuk kehidupan kita, supaya keluarga kita bisa sehat, keluarga kita bisa memiliki strong family, ya. Jadi strong family itu orang tua tidak boleh capek-capek mengajarkan supaya dia berbagi, misalnya, supaya dia jangan mengambil mainan orang lain, supaya anak itu ya kita ajak bersama-sama, itu dilatih, ya. Di gereja, di sekolah minggu hari ini juga dilatih, ya, sehingga guru-guru itu juga memang mereka melakukan pembekalan mereka supaya mereka dapat sejak kecil mengajarkan nilai-nilai dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. Ya, saudara-saudara, jangan jemu-jemu mendidik anak saudara, cucu saudara, ya, supaya kita dapat memperoleh keluarga yang kuat. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk selalu berulang-ulang mengajarkan kepada keluarga. Dan terima kasih ya Tuhan, karena orang-orang yang tidak jemu-jemunya setia mengikuti renungan-renungan yang diadakan. Tuhan berkati agar keluarga-keluarga semakin sehat, nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya saudara, mari kita tidak jemu-jemunya mengajarkan yang baik kepada anak cucu kita, supaya keluarga-keluarga menjadi kuat, sehat, dan kita diberkati, orang sekeliling kita diberkati, masyarakat kita juga diberkati. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.